Lanjut? Lanjut. Baik, lanjutkan. Jadi kita akan lanjutkan, kita akan mengukur tegangan yang masuk, tegangan AC dari primer trafo keluar nanti di sekunder trafo. Jadi yang masuknya tegangan AC, keluarnya tegangan AC. Frekuensi juga tidak berubah. Frekuensi yang masuk 50 Hz, keluar juga 50 Hz. Jadi trafo ini tidak berubah tegangan AC menjadi DC, dia tetap masuknya AC, keluarnya AC. Baik, kita akan ukur, tetapi mengingatkan bahwa 3 titik ini sangat berbahaya, jangan disentuh. Oleh karena itu nanti setelah kita ukur-ukur, nanti kita akan menutupinya dengan isolasi. Baik, tegangan yang akan kita ukur adalah tegangan 220 volt AC. Kita hidupkan avometernya, kemudian ini kita letakkan di AC, voltmeter AC, batas ukur di atasnya, yaitu di sini karena tegangannya 220, kita harus di atas 220. Di sini ada batas ukur 600. Baik, kita colokkan. Ini kita colokkan. Baik, ini sudah berbahaya, jadi titik ini jangan kita pegang, tapi masih boleh kita ukur tanpa menyentuhnya. Baik, kita akan ukur tegangan antara 2 titik dari PLN. Ini dia, yaitu tegangannya 214 volt. Jadi tidak tepat 220 volt. Jadi di tempat kita ini tegangannya dari PLN yang semestinya kewajiban PLN menyediakan 220 volt, tapi ternyata turun tegangannya. Tapi tegangan sebesar 214 volt berarti kurang 6 volt. Ini tidak berpengaruh, kalau kurangnya tidak terlalu jauh, tidak berpengaruh kepada rangkaian elektronik yang ada. Jadi ini kita lihat ya, tegangannya 214 volt atau anggaplah 220 volt. Kemudian di sekundernya kita lihat, hati-hati tetap di sekundernya antara CT dengan 12 volt, karena tegangan masuknya kurang, ya mestinya dia kurang juga ini ya, dia mengikuti kurangnya tegangan masuk, tapi kurangnya hanya sedikit, hanya 6 volt ya. Nah, ini kita lihat tegangannya yang keluar antara CT dengan 12, 11 volt saja. Kemudian dengan 12 volt yang kiri juga 11 volt. Jadi CT ke 12 volt yang kanan 12 volt, atau dalam prakteknya di sini 11 volt. CT kan dengan 12 volt yang kiri 12 volt, atau dalam prakteknya di sini 11 volt ya. Lalu bagaimana antara 12 dengan 12? Ini semestinya adalah 22 volt. Kita lihat ya. Karena dia 11. 11 ke sini 11, jadi ujung ke ujung dalam praktek menjadi 22 volt. Nah, ini 24 ya. Ya, ini dalam praktek memang ada penyimpangan-penyimpangan ya, 24. Mungkin tadi 11, mungkin 11, sekian gitu ya. Iya. Nah, 11, sekian. Ya, kalau alat ukurnya lebih teliti lagi, komanya itu akan kelihatan. Tapi dalam praktek kita pendekatan-pendekatan saja. Ya, ini dia. Lalu bagaimana dengan CT15? CT15 tegangannya 14 volt, 14, sekian mungkin ya. Ini juga 14, mungkin 14, sekian. Coba kita lihat 14 ke 14 30 volt. Berarti sebenarnya 15 dia, ya kan? 14, sekian. CT18 bagaimana? Ini kita lihat 17 juga. 18 dengan 18 mestinya 34, tapi mungkin karena ada komanya tidak terbaca. Nah, ini terbaca 36, berarti full 18. Oke. Kita tutup dulu, kita isolasi ya. Kita cabut dulu listriknya, lalu kita isolasi. Tutup. Baik. Ya, sekarang kita colokkan lagi. Ini sudah aman, ketutup. Titik yang nyetrumnya tutup. Ini tadi kita ukur dengan osiloskop, dengan avometer. Avometer hanya bisa melihat besarnya, tapi tidak bisa melihat frekuensinya, bentuk gelombangnya. Benar nggak sinus tadi yang seperti kita gambar? Kita tes. Ini ada probe
Jadi osiloskop itu kita kenalkan dulu, ini adalah tombolnya on off, kita nyalakan. Lalu ini ada probe-nya atau bahasa Indonesianya adalah penyidik ya, disidik gitu. Nah, di sini ada kali 1 dan kali 10. Kita letakkan kali 1 dulu. Kemudian probe ini kita colokkan ke salah satu. Ini ada 2 channel. Jadi bisa mengukur 2 tegangan sekaligus. Kita ukur gunakan paling kiri. Nah, ini tombol-tombolnya sangat banyak, apa saja gunanya itu nanti. Kita hanya manfaatkan tombol otomatis yang ini. Nanti baru kita pelajari tombol yang lain. Kita ukur dulu. Ini 1 ke CT. Kita letakkan CT ya, 1 jepitan. Ujungnya adalah di 12. Kita lihat nanti gelombangnya. Kita mau lihat bentuk gelombangnya dulu. Dia maksimal berapa volt untuk osiloskop? 400. Oke, baik ya. Kita letakkan dia pada titik 012. Dia langsung tinggi sekali. Ini otomatisnya kita tekan, dia mengatur sendiri. Nah, inilah bentuk gelombangnya. Oh, udah otomatis. Iya, udah otomatis, dia ngatur-ngaturnya nggak perlu diatur-atur, tekan tombol ini udah otomatis. Nah, barulah kita ukur manual bisa untuk melihat bentuk gelombangnya. Ini dia ya, inilah bentuk gelombangnya. Baik, kita atur, kita lihat ya, tegangannya naik ke arah positif sampai maksimum, kemudian turun. Nih, kita lebarkan biar kelihatan seperti ini. Kita geser ke kiri biar kelihatan. Nah, ini dia. Jadi tegangannya dari 0, ini 0 titik tengahnya, naik tegangan sampai maksimum, kemudian turun, berbalik arah, naik lagi tegangannya, kemudian turun. Nah, inilah bentuk tegangan AC yang dikeluarkan dari trafo berasal dari PLN. Lantas melihat frekuensinya dari mana? Untuk yang digital ada langsung tulisannya di sini. 49,99 atau 50 Hz. Jadi dia berbolak-balik dalam 1 detik 50 kali. Dengan cara seperti ini kita membuktikan bahwa tegangan PLN kita berbolak-balik dalam 1 detik 50 kali atau 50 Hz. Ini dia, tulisannya langsung keluar otomatis. Kalau yang analog nggak ada tulisan seperti ini, harus kita baca dengan cara lain. Nanti kita baca dengan cara lain. Lalu bentuk gelombangnya, oh ternyata benar, bentuk gelombangnya seperti gunung, naik sampai maksimum, turun ke titik 0, berbalik arah, naik. Jadi di sini naik, ini bukan turun, naik tapi dalam arah yang sebaliknya, berlawanan. Naik kemudian turun ke 0 lagi. Jadi titik tengahnya adalah 0. Nah, bentuk gelombangnya jelas sinus seperti ini. Tetapi dia tidak mengikuti bentuk sinus sempurna dalam ilmu geometri matematika. Dia halus ya. Tapi ternyata bentuk tegangan PLN di sini di rumah ini jelek. Tidak sempurna dia tuh. Dia ada bengkok di sini. Ya kan, di sini sempurna nih, melengkung mendekati sempurna, tapi pas di sini mau turun dia bengkok, naik lagi dalam sisi negatif atau berbalik arah, tapi di sini jelek. Ya, makanya apa? Beda tempat beda ya. Bisa beda. Soalnya you pernah ngecas di suatu tempat itu nggak apa. You pernah ngecas di suatu tempat itu ngecas HP nggak naik apa? HP yo dari pengisiannya nggak naik, sedangkan kalau di rumah itu naik. Gitu. Pernah yuk salahin casannya, nggak taunya emang gelombangnya mungkin beda dan tegangannya juga mungkin beda. Ya, besar tegangan dan bentuk gelombangnya serta frekuensi. Frekuensinya beda. Ya. Nah, memastikannya itu kan baru dugaan. Ya. Memastikannya dengan osiloskop. Hanya dengan osiloskop, tidak bisa dengan avometer. Avometer hanya melihatkan besar tegangan, tidak menunjukkan bentuk gelombang, tidak menunjukkan frekuensinya. Bisa jadi bentuk gelombangnya jelek banget sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini udah jelek ini. Nah, ada yang lebih jelek dari ini, bentuk gelombang sinus yang mestinya sempurna seperti gunung benar-benar melengkung, ini tidak. Nah, seperti ini. Kelihatan dengan osiloskop, tidak kelihatan dengan avometer. Itulah butuh osiloskop. Osiloskop fungsinya
Jadi mengukur tegangan bisa pakai avometer, ya betul, bisa diatasi pakai avometer. Tapi bentuk gelombang dan frekuensi tidak bisa dengan avometer. Oke. Gitu. Jadi kesimpulannya sementara osiloskop adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya tegangan bolak-balik, mengukur frekuensinya tegangan bolak-balik, artinya banyaknya tegangan berbolak-balik dalam waktu 1 detik frekuensinya. Kemudian melihat kesempurnaan bentuk gelombang, apakah dia berbentuk gelombang sinus yang sempurna. Pada kasus ini tidak, ini yang jelek sih. Nah, ada nggak gelombang sinus yang sempurna? Ada, ya, tapi tidak di titik ini, nanti di yang lain. Terakhir, selain daripada bentuk gelombang, besarnya tegangan, tapi juga frekuensi. Jadi 3 tuh yang diukur pakai osiloskop. Nah, osiloskop ini mampu mengukur tegangan bolak-balik yang sangat tinggi, sampai 100 juta kali dalam 1 detik atau 100 MHz. Ada osiloskop yang hanya sanggup 20.000 kali per detik. Berarti osiloskopnya hanya bisa mengukur 20 kHz. Tapi yang nggak ada osiloskop segitu, yaitu standarnya 5 MHz, 5 juta kali per detik, 20 MHz dan 100 MHz dan seterusnya. Ada osiloskop yang sampai gigahertz bisa mengukur. Tentu harganya pasti mahal. Itu dulu, kita selat dulu. Ya. Terima kasih.